hari ini memimpin doa. Marvel, silakan pimpin doa di depan. Jika berdoa, teman-teman dan para guru, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam profil pelajar Pancasila. Saya mau menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Para sahabat merah putih, hormat gerak. Tegak gerak. Beri salam. Selamat pagi para guru dan teman-temanku. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Marvel, dipersilakan duduk. Oke anak-anak, semua dengan nama ibu mau ambil absen. Anabel, Hadir Ibu. Will. Hadir Ibu. Oke semuanya, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta semuanya untuk berdiri, kita menyanyi salah satu lagu. Oke, semuanya bisa lihat tulisan di papan? Bisa. Oke, kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya. 1, 2, 3. Mari kita bersama ingat materi gaya, gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda, arah gerak dan bentuk, diam jadi bergerak, atau juga bergerak jadi diam. Ada macamnya gaya, yaitu gaya listrik dan juga gaya magnet, gaya bebas dan geser, tak lupa gaya otot dan juga gravitasi. Itu semua sifat dan macam gaya. Oke, berikan aplaus semuanya. Dari lagu ini, siapa yang tahu hari ini kita mau belajar materi apa? Oke. Ya anak-anak, jadi hari ini kita masuk pada bab 2, gaya di sekitar kita dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan penerapan gaya pada kehidupan sehari-hari dengan baik. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu memahami gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Bisa paham semuanya? Bisa. Oke, semuanya dipersilakan duduk. Sebelum Ibu masuk menjelaskan, Ibu mau tanya, di sini siapa yang sudah pernah mengendarai sepeda atau bisa mengendarai sepeda? Oke, Felin, Abel. Jadi kira-kira kalau mengendarai sepeda itu membutuhkan gaya atau tidak? Membutuhkan gaya kan? Ya, jadi untuk menggerakkan sebuah benda kita membutuhkan gaya. Untuk mengubah kecepatan gerak benda pun kita juga memerlukan gaya. Lalu apa itu gaya? Gaya merupakan gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Selain membuat benda bergerak, gaya juga bisa mengubah arah, kecepatan, bahkan mengubah bentuk benda. Kayak seperti tadi naik sepeda kan itu bisa mengubah arah, kecepatan. Jadi itu termasuk gaya. Bisa dimengerti semuanya? Bisa, Ibu. Gaya terbagi atas dua. Yang pertama gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh merupakan jenis gaya yang terjadi ketika sumber gaya tersebut bersentuhan langsung dengan objek yang akan menerima gaya. Contohnya seperti gambar di atas. Ini gambar apa? Ini apa? Manusia mendorong gerobak. Jadi manusia ini merupakan sumber gaya. Gerobak ini sebagai objek. Jadi di sini terjadi gaya. Bisa paham semuanya? Ini merupakan gaya sentuh. Kemudian
merupakan gaya tidak Setu. macam-macam gaya terdiri atas 6. Yang pertama gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gesek, gaya gravitasi, dan gaya pegas. Gaya otot, naik sepeda itu termasuk gaya otot atau bukan? Oke, gaya otot. Jadi anak-anak, gaya otot ini dilakukan atau digerakkan oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Manusia makhluk hidup atau bukan? Jadi sehingga gaya otot sering dilakukan oleh manusia, setiap gerakan yang kita lakukan sebagian besar menggunakan gaya otot. Sesuai dengan namanya, gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang, bahkan ketika kita berolahraga, kita menggunakan gaya otot. Ya, di sini merupakan contoh gaya otot. Yang pertama ada mendorong meja. Mendorong meja itu kalau kita dorong berarti kita membutuhkan otot kan, otot tangan-tangan kita kan. Setelah itu menarik pintu dan mengangkat buku. Ini merupakan contoh dari gaya otot. Kemudian gaya listrik. Gaya listrik ini merupakan gaya yang dihasilkan benda bermuatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik. Contohnya seperti sebuah kipas angin. Jadi melalui aliran listrik, maka kipas angin dapat menjadi energi gerak yang kemudian akan berputar, lampu yang menyala, lemari, dan sebagainya. Jadi ini lampu membutuhkan gaya listrik. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Yang ketiga, gaya magnet. Gaya magnet ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Benda yang mengandung gaya magnet hanya bisa menarik benda berbahan besi atau baja, sementara benda berbahan plastik atau kertas tidak menempel pada magnet. Contoh dari gaya magnet adalah menarik benda logam seperti jarum dan paku. Yang keempat, gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena terdapat dua benda atau lebih yang bergesekan. Contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita berjalan. Ketika kita berjalan terjadi gesekan atau tidak? Oke, jadi gesekan yang terjadi antara telapak kaki dan lantai membuat kita bisa berjalan dengan aman dan tak terjatuh ketika kita naik sepeda dan sebagainya. Kemudian gaya gravitasi. Gaya gravitasi sering juga disebut dengan gaya tarik bumi. Gaya gravitasi merupakan gaya bumi yang menarik benda ke bawah. Gaya inilah yang menyebabkan sebuah benda di bumi akan selalu jatuh ke bawah. Contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita lihat. Yang pertama, buang koin ke atas jatuh ke bawah, itu merupakan gaya tarik bumi. Dan kemudian juga buah yang jatuh dari pohon, itu merupakan gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Bisa paham semuanya? Yang keenam, gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Pegas yang dimaksud di sini adalah renggangan yang memiliki sifat elastis. Gaya pegas dapat muncul karena pegas tersebut bergerak seperti merenggang atau merapat. Itu membuat bentuknya dapat kembali seperti semula setelah terjadi gaya tersebut. Contohnya seperti orang sedang memanah. Ketika kita hendak memanah, si orang akan mengeluarkan gaya berupa menarik anak panah. Anak panah tersebut tentu akan merenggang dan munculnya gaya. Selain contoh memanah, di sini siapa yang pernah bermain katapel? Tahu katapel? Oke, itu katapel itu di situ juga ada gaya pegas karena memiliki bahan elastis seperti karet toh. Oke, semuanya bisa paham? Bisa. Ini contoh gaya pegas. Contoh gaya pegas lainnya yaitu besi ayunan. Sudah pernah lihat ini? Ini biasa kan anak bayi toh? Besi ayunan, ini motor, ini alat motor kalau saya salah, terus ini karet. Oke semuanya, karena ibu sudah selesai menjelaskan materi, siapa di sini yang sudah paham? Semuanya paham? Paham. Yang belum paham angkat tangan, bisa ditanyakan. Taufik belum paham? Sudah paham? Oke, karena semuanya sudah paham, ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik dalam 3 kelompok. Di sini kelompok 1, di tengah kelompok 2, yang di kanan kelompok 3. Jadi di situ ada 5 soal. Setelah dikerjakan masing-masing kelompok nanti presentasi. Bisa paham semuanya?
tulis kelompok 1 ini kelompok 3. Kelompok 3 anggota ada Steve, Felin, Leticia, Juan. Oke, semuanya sudah anak-anak? Sudah ya. Kelompok 1 silakan presentasi duluan. Selamat pagi Bulan teman-teman. Pagi anak-anak. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Dan saya adalah perwakilan dari kelompok 1 dan akan membacakan hasil kerja saya. Silakan Ramel. Nomor 1, sebutkan 2 contoh gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh contohnya mendorong gerobak dan mendorong meja. Yang kedua, gaya tak sentuh contohnya magnet menarik logam dan magnet menarik besi. 2. Gambar di bawah ini merupakan contoh gaya apa? Gaya sentuh dan gaya otot. 3. Jelaskan pengertian. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih Samuel. Selanjutnya kelompok 2. Taufik dipersilahkan berdiri. Terima kasih Ibu Guru dan teman-teman. Telah diberikan kesempatan Pada kelompok kami. pada kelompok kami, kelompok 2. Di sini saya perwakilan Di sini perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. hasil kerja kelompok kami. 1. Sebutkan 2 contoh gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Jawab. 1. Tidak sentuh. Magnet menarik paku. Kain jatuh di lantai. Gaya sentuh mendorong meja, mendorong pintu. 2. Gambar di bawah ini merupakan contoh gaya apa? Jawab. Gaya otot. 3. Jelaskan pengertian gaya gravitasi. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kita persilakan untuk kelompok 3. Siapa perwakilan? Oke, Felin. Felin, suara besar. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Mengalir sana Felin, teman-teman di sana. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Terima kasih Ibu Guru dan teman-teman telah memberikan kesempatan yang kami. Saya dari dan saya akan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, sebutkan 2 contoh gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh tertinggi dan menarik. Gaya tidak sentuh magnet menarik paku dan koin jatuh ke bawah. Gambar di bawah ini merupakan contoh gaya apa? Gaya otot. Yang ketiga, jelaskan pengertian gaya gravitasi serta berikan simpulnya. Gravitasi adalah gaya tarik menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa. Contohnya buah yang jatuh dari pohon. Baik, nomor 4. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke anak-anak, karena kalian semua sudah presentasi berarti semua sudah paham. Siapa yang belum paham angkat tangan? Bisa ditanyakan? Oke, jadi semua sudah paham kan? Nah, karena kalian sudah paham, Ibu mau bertanya, siapa yang bisa kasih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu angkat tangan? Steve, gaya terbagi atas berapa? 2. Gaya apa? Oke. Contoh gaya gravitasi seperti apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Will? Oke. Gaya otot. Contoh gaya otot. Rich. Contoh gaya otot. Apa? Nah, oke, pintar. Jadi karena semuanya sudah paham, berikan aplaus untuk
pulang, marilah kita berdoa sama-sama. Jadi Ibu meminta kalian untuk berdiri. Oke anak-anak semua, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.